Babu sunnatil asri utawi bab sholat sunnah di waktu asar. Ini masih terkait dengan sholat rawatib ya. An Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu qala berkata Ali, karena ada sapa an nabiyyu nabi sallallahu alaihi wasallam yusolli iku salat sapa nabi qoblal asri sebelum asar arba'a rakaatin 4 rakaat yafsilu memisahkan sapa nabi bainahuna antara 4 rakaat ditaslim dengan mendoakan keselamatan mendoakan keselamatan alal malaikati atas para malaikat al muqarrabin yang didekatkan pada Allah maksudnya. Waman dan kepada orang tabi'ahum yang mengikuti sopoman hum pada mereka al malaikah al muqarrabin bayani minal muslimin dari orang-orang Islam wal mukminin dan orang-orang beriman. Jadi di setiap rakaatnya Rasulullah itu mendoakan keselamatan terhadap para malaikat al-muqarrabin dan juga mendoakan keselamatan terhadap orang-orang Islam dan orang-orang beriman. Jadi di setiap rakaatnya beliau menyempatkan diri untuk mendoakan selamat pada para malaikat dan orang-orang Islam dan orang-orang beriman. Jadi memang sholat itu di samping bacaan atau ritual yang secara umum itu boleh, memang disela-selai dengan doa itu boleh, itu tidak ada masalah ya, entah pas sujud atau pas baca surat itu boleh disela-selai dengan doa. Kalau di riwayat-riwayat lain itu Nabi kalau baca surat terus ketemu dengan ayat rahmat ya berdoa minta kerahmatan. Kalau bertemu dengan ayat-ayat siksaan misalnya juga minta perlindungan dari siksaan tersebut. Itu. Ani bin Umar radhiyallahu anhuma anin Nabi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala bersabda sapa Nabi. Rohima ini bisa kalam kobar, bisa doa. Ya. Kalau kalam kobar ya berarti maknanya menyayangi. Kalau doa berarti maknanya semoga menyayangi. Jadi bisa bermakna kalam kobar, bisa bermakna ini doa. Sopo Allah imro'an kepada seseorang. Yang sholat sunnah dia imro'an qoblal asri sebelum asar arba'an 4 rakaat. Nek pengen oleh donga sangka nggone Nabi yang termasuk sholat 4 rakaat sebelum sholat asar. Wa an Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu anan nabiyya
sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam iku kana ada sopo Nabi iku yusoli salat sopo Nabi qoblal asri sebelum asar ini 2 rakaat. Nih, jadi sama-sama dari Ali bin Abi Thalib ternyata anu, ada yang menjelaskan 4 rakaat, ada yang menjelaskan 2 rakaat. Babu sunatil maghrib utawi bab sholat sunnah di waktu maghrib ba'daha sesudah sholat wajib maghrib wa qablaha dan sebelum sholat wajib maghrib. Taqaddama fi hadhil abwab hadisu Ibnu Umar wa hadisu Aisyah. Jadi dalam bab ini sudah dijelaskan di hadis sebelumnya, yaitu hadisnya Ibnu Umar dan hadisnya Aisyah. Wahuma sahihani, dua-duanya itu sahih. Yaitu anan nabiya, sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam iku karena ada sopo Nabi iku yusoli salat sopo Nabi ba'dal maghrib sesudah maghrib ini 2 rakaat. Wa an Abdillah ibni Mughaffal radhiyallahu anhu anin Nabi, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Iki hadise ya lurus-lurus ngono ae. Penjelasane ora sepira ana. Lah diapakno. Wong iki omong cerita. Kala bersabda sapa Nabi sallu salatlah kalian qoblal maghrib, sebelum maghrib. Kala bersabda sapa Nabi fisalisati, di dalam yang ketiga. Nabi nambahi 5 saat bagi yang menghendaki. Ya, bagi yang menghendaki. Masalahnya ya dikhawatirkan nanti diwajibkan, sehingga Nabi nambahi 5 saat. Karena memang kaidahnya kan perintah itu menunjukkan wajib, kecuali kalau ada hal-hal yang menunjukkan bahwa itu tidak wajib. Nah, contohnya seperti ini. Jadi sholu qoblal maghrib, seandainya Nabi tidak mengatakan 5 saat, nah nanti dipikir wajib itu gitu. Nah, berhubung ada 5 saat, nah ini sebagai mengubah hukum yang asalnya wajib jadi tidak wajib. Ya. Wa an Anas radhiyallahu anhu qala, berkata sapa Anas, laqad ra'aitu, saya sungguh melihat aku kibara ashabi, Nabi pada ya senior-senior atau sesepuh-sesepuh sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena memang posisinya Anas itu di masa Nabi itu masih ABG, masih anak-anak gitu. Beliau sahabat Nabi, tapi waktu Nabi masih hidup, beliau itu masih anak-anak. Eko yaptadiruna, berlomba-lomba mereka atau bersegera mereka. Asawarnya pada beberapa tiang masjid, intal maghrib, di sisi sholat maghrib. Jadi baik itu sebelum
atau sesudah sholat maghrib, sahabat-sahabat Rasulullah yang senior-senior itu sholat sunnah di sekitar situ, di sekitar tiang-tiang masjid itu. Jadi anak menceritakan dulu semasa aku masih kecil di era Rasulullah, sahabat-sahabat Nabi yang senior-senior yang sepuh-sepuh itu kalau maghrib itu cepet-cepetan menuju tiang-tiang masjid itu untuk melaksanakan sholat sunnah. Jadi cedake cagak, cedake cagak. Ya iso dipraktekke ngono kuwi. Goleki cagake masjid terus sholat sunnah di situ. Wa anhu dan juga dari Anas bin Malik Kala berkata sopo Anas, kuna ada kami kunusoli sholat kami ala ahdi Rasulillah di zaman Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam rakaat ini 2 rakaat ba'da guru bisamsi sesudah terbenamnya matahari. Qoblal maghrib sebelum sholat fardu maghrib. Jadi begitu kami melihat matahari sudah terbenam, itu kan baru adzan. Baru adzan kan belum sholat maghrib lah. Di sela-sela itu kami itu sholat 2 rakaat. Fakila maka dikatakan, artinya ditanyakan kepada Anas bin Malik, akana apakah ada sapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam iku sholat huma, sholat sapa Rasul huma pada 2 rakaat sunnah itu. Lah kalau Rasulullah sendiri kira-kira apa ya sholat sunnah 2 rakaat itu kan kalian para sahabat ya kan. Tapi kalau Rasulullah sendiri kira-kira sholat enggak itu? Ya, sholat sunnah enggak itu Rasulullah? Kala berkata sopo Anas, karena ada sopo Rasulullah iku yarona, melihat sopo Rasul pada kami nusolli hima sholat kami hima pada keduanya. Falam yakmurna maka tidak perintah sopo nabi pada kami walam yanhana dan juga tidak melarang sopo Rasul sopo nabi pada kami. Nah, Rasulullah ya melihat kami kok sholat sunnah. Rasulullah lihat. Juga ya tidak perintah juga tidak melarang. Ya, tidak perintah juga tidak melarang. Itu versinya Anas. Kalau versi sahabat yang lain ya seperti tadi yang seperti riwayat Abdullah bin Mughaffal, beliau tahu kalau Nabi nyuruh ya perintah walaupun tidak wajib. Ya mungkin pas Rasulullah mensabdakan solu solu qoblal maghrib itu Anas pas tidak ada di situ. Begitu para sahabat sudah mempraktekkan, ya sudah melaksanakan, nah Anas ya cuma tahu gitu aja. Oh ini senior podo sholat sunnah. Yang namanya anak kecil gimana? Wa anhu dan juga dari Anas bin Malik kala berkata sapa Anas. Kuna ada kami bil Madinah di Madinah. Ini waktu masih Nabi masih hidup. Karena di masa tuanya Anas bin Malik itu beliau tinggal di Basrah. Ya, di Basrah, Irak itu.
pindah. Jadi Anas bin Malik itu memang kelahiran Madinah, tapi begitu Rasulullah meninggal, ya singkat cerita beliau anu, pindah dari Madinah, menghabiskan masa tuanya di Basrah. Nah ini beliau menceritakan pada saat dulu beliau tinggal di Madinah itu. Fa'idha adzana maka ketika mengumandangkan adzan sapa al muadzinu muadzin li sholatil maghrib. Untuk sholat maghrib ibtadaru maka cepet-cepetan mereka berlomba-lomba mereka asawaria pada tiang masjid itu. Begitu adzan dikumandangkan, nah sudah sahabat-sahabat Nabi yang senior-senior itu langsung menuju tiang masjid. Faroka'u maka rukuk artinya sholat mereka ini 2 rakaat. Mereka sholat 2 rakaat. Kata sehingga ina rojula sesungguhnya seorang laki-laki al-gharib yang asing. Laki-laki asing ini ya pendatang dari luar kota. Jadi pendatang dari luar kota. Layat kulu niscaya masuk dia rojul al-masjidah pada masjid. Payah sabu maka mengira dia orang asing itu bahwa anak sholata sesungguhnya sholat maghrib yang fardu iku qad suliyat sungguh disolati apa sholat maghrib. Kenapa min kasrotiman saking banyaknya orang yusolli hima yang sholat sopo man hima pada 2 rakaat sunnah. Ya kalau orang asing baru datang ke Madinah dari luar kota atau dari luar negeri, terus masuk ke masjid, pasti dia mengira kalau sholat maghrib itu dilaksanakan, sudah dilaksanakan, padahal belum. Kenapa ya? Karena saking banyaknya orang yang sholat sunnah 2 rakaat sebelum maghrib itu. Saking banyaknya orang yang sholat. Babu sunatil isai utawi bab sunnah isya. Ba'daha sesudahnya isya wa qablaha dan sebelumnya isya. Fihi hadis Bani Umar Asabik. Di dalam bab ini ada hadisnya Ibnu Umar yang sudah dijelaskan sebelumnya. Yaitu sholat itu ma'an Nabi. Sholat itu sholat aku ma'an Nabi bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Rakaat ini 2 rakaat ba'dal isya sudah isya. Wa hadisu Abdillah bin Mughaffal dan juga ada hadisnya Abdillah bin Mughaffal yang bunyinya baina kuli adana ini ikut diantara setiap adzan 2 adzan yaitu adzan dan qomat sholatun utawi sholat. Jadi secara umum ya pakai hadisnya Abdullah bin Mughaffal. Pokoknya ada adzan, ada qomat. Nah, di antara adzan dan qomat itu dipersilahkan untuk sholat sunnah. Walaupun tidak spesifik menjelaskan itu sholat isya. Jadi hadisnya Abdullah bin Mughaffal itu ya secara umum lah. Pokoknya ono adzan, ono qomat, landuk tengah-tengah kono kuwi, monggo silahkan sholat. Babu sunatil jumu'ati utawi bab sunahnya sholat Jumat. Fihi hadisu Bani Umar Asabik. Nah, di dalam bab ini ada hadisnya Ibnu Umar yang telah dijelaskan sebelumnya.
Anahu sesungguhnya Ibnu Umar iku salat dia ma'an Nabi bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam ini 2 rakaat ba'dal Jumu'ati sesudah Jumatan. Nah, itu sesudah Jumatan boleh itu salat sunah 2 rakaat. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala berkata sapa Abu Hurairah. Qala bersabda sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza shalla ketika sudah salat sapa ahadukum salah satu kalian al Jumu'ata pada salat Jumat, fal yusolli maka supaya salat sapa ahadukum ba'daha setelah salat Jumat arba'an 4 rakaat." Ya, karena sholat Jumat itu fungsinya memang menggantikan sholat zuhur. Menggantikan sholat zuhur. Jadi yang sudah ada kebiasaan selain hari Jumat, sholat 4 rakaat sesudah zuhur, ya silahkan pas hari Jumat setelah Jumatan itu sholat 4 rakaat sunnah. Silahkan. Wa ani bin Umar radhiyallahu anhuma anna nabiyya sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam iku kana ada sapa Nabi iku layu soli tidak salat sunnah sapa Nabi ba'dal Jumu'ati sesudah Jumatan kata yang sorifa sehingga bubar sapa Nabi. Fayusoli maka salat sunnah sapa Nabi ini 2 rakaat di baitihi di rumahnya. Nah, ini jadi kalau menurut hadisnya Ibnu Umar ini ya silahkan sholatnya di rumah. Ya. Sholat sunnahnya 2 rakaat itu di rumah. Jadi Nabi itu tidak sholat sunnah apapun setelah Jumatan sampai beliau bubar dari Jumatannya. Artinya ya sholat sunnahnya 2 rakaat itu dilakukan di rumahnya itu. Jadi bukan di masjidnya, bukan. Itu sepengetahuan Ibnu Umar. Jadi silahkan sholat tapi di rumah. Babus babi ju'lin nawafil. Bab kesenangannya menjadikan sholat-sholat sunnah fil baiti di rumah. Jadi rumah itu ya gimana? Kalau qobliyah Jumat silahkan. Jadi ada sebuah riwayat Nabi itu sudah khutbah. Nah, ada orang itu datang, tahu-tahu duduk mendengarkan khutbah. Nah, oleh Nabi itu ditanya, kamu sudah sholat sunnah apa belum? Ya, dijawab belum. Ya silahkan kamu sholat. Jangankan sebelum khutbah, pas khutbah pun itu disunahkan kalau datang ya sholat sunnah dulu 2 rakaat. Jadi ada riwayat seperti itu. Walaupun mungkin tidak tercantum di kitab ini. Insya Allah kalau tidak salah di Sunan An-Nasa'i. Kalau tidak salah loh, Sunan An-Nasa'i. Nah, kalau mengikuti hadisnya Abdullah bin Mughaffal, nah ini
untuk zaman sekarang loh ya. Untuk zaman sekarang ini ada sedikit masalah pas Jumatan. Karena ada adzan ketiga pas Jumatan itu. Ya kan? Ada adzan ketiga. Jadi kalau di era Nabi Muhammad itu Nabi naik mimbar, nah, terus adzan, selepas adzan khutbah, kan, sampai khutbah pertama, kedua, habis itu langsung qomat, sholat kan gitu. Lah di era Utsman bin Affan, nah ini beliau nambahi satu kali adzan lagi. Ya, nambahi satu adzan lagi. Jadi adzan sebagai pemberitahuan kalau hari itu adalah hari Jumat, yang masih di pasar, yang masih keluyuran, yang masih tidur, yang masih kerja itu biar persiapan Jumatan. Kan gitu kan? Nah ini dua hal ini sama-sama dipraktekkan di Indonesia. Ya. Oleh ya umat Islam di Indonesia itu dipraktekkan. Ada yang adzan qomat, ada yang adzan qomat, itu saja. Kalau yang adzan qomat, nah itu mengikuti sunahnya Utsman bin Affan kan gitu. Lah kalau yang adzan qomat itu mengikuti ya sunah aslinya zaman Nabi. Itu. Lah kalau sholat sunahnya sebelum Jumatan itu, sebelum khutbah, sebelum imam naik ke mimbar, itu ya tidak bisa dikatakan kalau itu baina kuli adzaini sholatun, tidak bisa. Ya kan? Karena itu sunahnya Utsman bin Affan, adzannya yang tambahan itu kan. Bisa dipahami nggih? Ya. Jadi aslinya intinya ya silahkan sholat sunnah baik sebelum imam naik ke mimbar ataupun sesudah imam naik ke mimbar, silahkan sholat sunnah. Ya, silahkan sholat sunnah. Ya, bisa diniati rawatib, bisa diniati tahiyatul masjid. Wong Jumatan itu loh di masjid. Ya kan? Tapi kalau diniati baina kuli adana ini sholatun, lah itu masih ada perdebatan intinya. Oke ya. Lanjut. Babus babi ju'lin nawafil. Utawi bab kesenangannya menjadikan sholat sunnah fil baiti di rumah. Sawaun sama saja ar-rotibah sholat rawatib. Berarti sholat rawatib boleh dilakukan di rumah, itu boleh. Ya. Wa ghairuha dan selainnya rawatib.
Entah sholat rawatib atau selain rawatib. Selain rawatib itu ya mungkin sholat duha, sholat tahajud, termasuk witir di situ, sholatnya ahli tobat dan macam-macam. Wal amru dan perkara atau perintah bitahawul lin nafilah min maudhi'il faridah awil fasli bainahuma bikalamin. Jadi perintah bitahawul. Apa bitahawul? Min maudhi'il faridah. Bitahawul dengan pindah. Ya, pindah lin nafilati untuk sholat sunnah min maudhi'il faridoti dari tempatnya sholat wajib. Ya, dari tempatnya sholat wajib. Au al-fasli dengan dipisahkan bainahuma antara dua sholat sunnah dan sholat fardu dikalamin dengan omong-omong, dengan berbicara. Nah ini, begini, kalau kita sholat sunnah di suatu tempat, kemudian mau sholat wajib, lah itu sunnahnya geser, pindah tempat atau gantian tempat dengan temannya. Atau untuk membedakan mana yang wajib, mana yang sunnah, itu ngomong-ngomong dulu. Nah, saya contohkan pas sholat taraweh misalnya. Pas sholat taraweh. Kan sholat taraweh itu kan sholat isya dulu. Ya, sholat isya dulu. Lah, kita sholat isya di satu posisi. Habis itu sholat taraweh. Hendaknya kita geser dari tempat kita. Jadi jangan sholat isya di situ, sholat taraweh juga posisinya sama di situ. Disunahkan pindah tempat, geser dengan temannya. Mas sampean kene aku tak kono, gitu loh. Bisa dipahami? Atau yang depan pindah ke belakang, yang belakang geser depan. Jadi pokoknya tidak menempati tempat yang sama. Ya, tidak menempati tempat yang sama. Jadi ini untuk membedakan tadi sholat wajib, ini sholat sunnah, atau tadi sholat sunnah, sekarang sholat wajib. Sholat rawatib juga sama. Nah, tadi misalnya sholat rawatibnya di pojok kanan. Nanti sholat wajibnya pindah ke pojok kiri. Ya gitu, contohnya seperti itu. Bisa dipahami ya? Ya, misalnya sholat di rumah bersama anak istri misalnya. Nah, sambil nunggu anak istri yang sedang wudu, ya, nah kita kan sholat sunnah dulu, ya, sholat sunnah dulu. Nah, nanti begitu mereka datang, nah kita jangan sholat fardu ngimami di tempat kita sholat sunnah tadi, agak geser dikit.
Jadi bitahawul lin nafilah min maudhi'il faridah itu seperti itu. Atau dipisahkan dengan omong-omong. Jadi habis sholat sunnah, mau sholat wajib itu kita ngobrol dulu dengan temannya. Ya, ngobrol dulu dengan temannya. Jadi tidak langsung salam sholat sunnah, langsung sholat wajib, tidak. Atau salam sholat wajib, langsung sholat sunnah, ya tidak. Jadi ngobrol dulu dengan sebelahnya atau gimana. Nah ini juga sunnahnya sholat tarawih di Indonesia kan seperti itu. Habis sholat sunnah, habis sholat isya biasanya ada ceramah dulu. Apa langsung tarawih? Enggak ya, biasanya ada ceramah dulu, terutama awal-awal puasa itu. Itu tidak bid'ah itu, tidak bid'ah. Oke, ada ceramah dulu 5 menit atau 10 menit. Ya, sing tuwek-tuwek itu ya ben ambekan sik ngono misale. Arepe maraton soalnya. Tarawih kan cepet. Ya kan? Nah, sambil imamnya ngasih instruksi atau ngasih nasihat, intinya ngomong-ngomong dengan jemaahnya di situ. Nah, itu bukan bid'ah, bukan. Lah nek enek golongan sing ngarani ngono ki bid'ah, wah berarti anu iki. Ya kurang literasi. Ya. Jadi au bil fasli bainahuma bikalamin. Sing saklek nemen ngono kuwi diarani bid'ah malan. Enggak ada itu di zaman Nabi itu. Ceramah di antara Isya dan Tarawih ngono Tuh. Ya terlalu saklek lakoni agama. Ternyata sunah ladeke nuduh bid'ah. Itu ya piye kan ngono kan. An Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu, ana nabiyya sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam iku kala bersabda sapa Nabi. Salu salatlah kalian ayuhanas wahai para manusia fi buyutikum di rumah-rumah kalian. Ya silahkan kalian itu sholat sunnah itu di rumah sana. Ya rumah itu ya selain tempat tinggal ya dijadikan sholat biar barokah. Ya. Fa'ina abdullah sholati, maka sesungguhnya lebih utamanya sholat iku sholatul mar'i, sholatnya seseorang fi baitihi di rumahnya. Ilal maktubata, kecuali sholat yang diwajibkan. Nah itu, jadi lebih baiknya sholat sunnah itu ya di rumah itu. Nah, kecuali kalau sholat fardu, sholat wajib lah itu di masjid. Ya, itu di masjid. Wa ani bin Umar radhiyallahu anhuma, ani Nabi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, kala bersabda sapa Nabi, Ija'alu menjadikanlah kalian min sholatikum dari sebagian sholat kalian fi buyutikum di rumah-rumah kalian. Ya sholat itu jangan melulu di masjid, jangan. Wala tatakiduha, dan jangan menjadikan kalian pada rumah kuburan, ya, seperti kuburan. Ya, seperti kuburan. Kuburan ini kan nggone wong mati. Wong mati iki ora iso apa-apa. Wis meneng ae ngono. Lah
Ibarate wong salat karo ora salat ya wis ngono kuwi. Ibarate kaya wong urip karo wong mati. Lah nek omah ora tau digawe salat ya. Iki sing manggon iki wong urip ta wong mati kuwi, ngono lho. Yang tinggal di situ itu orang hidup atau orang mati itu. Ya. Lumrahnya orang hidup itu ya sholat itu. Lah kalau orang mati tempatnya kuburan. Lah kamu masih hidup kok nggak pernah sholat, guys, rumahmu itu ya kayak kuburan itu. An Jabir radhiyallahu anhu, qala berkata sapa Jabir. Qala bersabda sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza qadha ketika menyelesaikan sapa ahadukum salah satu kalian salatahu pada salatnya ahadukum fi masjidihi di dalam masjidnya, ketika sholat fardu misalnya di masjid, falyaj'al maka supaya menjadikan dia li baitihi untuk rumahnya nasiban pada bagian min sholatihi dari sholatnya. Jadi omahe iki ya dibagi sholat, ngono lho. Jadi jangan full di masjid, rumahnya itu ya dibagi sholat. Fa inallaha maka sesungguhnya Allah iku ja'ilun dat yang menjadikan fi baitihi di rumahnya ahadukum min sholatihi dari sholatnya ahadukum menjadikan khairan pada kebaikan. Nah, jadi sholat kita itu adalah bahan baku kebaikan untuk kita. Jadi fa innallaha ja'ilun fi baitihi min sholatihi khairan. Jadi bahan baku kebaikan di rumah itu ya sholatnya itu. Ya. Jadi dari sholat kitalah Allah nanti menjadikan kebaikan ya, di rumah kita itu. Jadi sebagai bahan baku kebaikan di rumah yang kita huni ya sholat kita itu. Jadi bahan bakunya itu ada, berarti kebaikannya ya ada. Kalau bahan bakunya ndak ada terus piye? Ya renek anune. Itu. An Umar bin Atha dari Umar bin Atha, ana Nafi ibnu Jubair sesungguhnya Nafi bin Jubair iku arsalahu mengutus atau mengirim atau menyuruh sapa Nafi hu pada Umar ila Sa'ib kepada Sa'ib ibni ukhti Namir, putranya saudara perempuannya Namir. Yas'aluhu supaya bertanya sapa Atok hu pada Sa'ib an sa'in dari sesuatu. Ro'ahu yang melihat sapa Atok ro'ahu yang melihat hu pada Sa'id minhu dari Sa'ib sapa Muawiyah fi sholati di dalam urusannya sholat. Faqala maka berkata sapa Sa'ib, na'am ya. Sholat itu sholat aku,
ma'ahu bersama Muawiyah al-Jum'ata pada sholat Jumat fil maksurah, nah, di maksurah. Falam masalama maka ketika salam sopo al imamu imam, fakumtu maka berdiri aku fi makomi di tempat berdiriku. Fasola itu maka sholat sunnah aku. Falam madakhola maka ketika masuk sopo Muawiyah, arsala mengutus sopo Muawiyah ilaya padaku, aku dipanggil, disuruh menghadap Muawiyah. Fakola maka berkata sopo Muawiyah, la ta'ud jangan mengulangi kamu, ojo mbaleni siro, lima pada apa-apa fa'alta yang mengerjakan kamu, ya, yang mengerjakan kamu, ya. Idza sholaita ketika sholat kamu al jum'ata pada sholat Jumat, fala tasilha maka jangan menyambung kamu pada sholat bisolatin dengan suatu sholat. Hatta tatakal lama sehingga berbicara kamu au tahruja atau keluar kamu. Itu ceritanya seperti itu dulu. Jadi Sa'ib itu sholat Jumat bersama Muawiyah. Ya, Sa'ib itu sholat Jumat bersama Muawiyah. Begitu imam salam, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Lah Sa'ib itu langsung berdiri untuk sholat sunnah. Bisa dipahami ya? Langsung berdiri untuk sholat sunnah. Yang enggak geser dari tempat sholatnya, yang enggak ngomong-ngomong dengan orang lain dulu. Begitu salam selesai langsung berdiri sholat sunnah. Nah, terus setelah Muawiyah itu masuk ke rumahnya, Muawiyah nyuruh seseorang untuk manggil saya. Ini kok Sa'ib celuken nih kok kon rene. Gitu. Nah, saya datang dipanggil. Lah Muawiyah ngomong ke saya, ini jangan kamu ulangi lagi loh ya. La ta'ud lima fa'alta. Jadi ketika kamu sholat Jumat, artinya sholat fardu, ya, sholat fardu, itu jangan kamu sambung dengan sholat apapun, dengan sholat sunnah apapun, sampai kamu ngomong-ngomong dulu, ngobrol-ngobrol dulu, atau kamu keluar dari masjid. Istilahnya pindah. Kalau enggak keluar dari masjid ya pindahlah. Ya, jangan di tempat itu, di tempat kamu sholat itu. Kenapa? Fa inna Rasulullah maka sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam iku amarona perintah sapa Rasulna pada kami bidzalika dengan demikian itu. Yaitu Allah nusila agar tidak menyambung kami sholatan pada suatu sholat bisolatin dengan sholat yang lain, ya, dengan sholat yang lain. Hatta natakal lama sehingga ngobrol-ngobrol atau berbicara kami, au nahruja atau keluar kami. Nah ini dalilnya di riwayat Sahih Muslim seperti itu. Ya, jadi tidak boleh begitu salam sholat fardu langsung berdiri sholat sunnah, itu tidak boleh. Atau salam sholat sunnah langsung sholat fardu di situ, itu juga tidak boleh. Harus dipisahkan dengan omong-omong, ngobrol-ngobrol atau saling menasehati, watawasau bil haq, watawasau bis sabr, atau ceramah, atau geser, ya, geser dari tempat semula. Itu tata caranya seperti itu.
Ya, jadi geser dari tempat semula. Ojo salat wajib ning kono, salat sunah ya nduk kono, aja ngono kuwi. Ya. Geser kiri dikit atau kanan dikit gitu. Jadi keluar dari tempat semula. Jadi amarona bidzalika alla nusila solatan bisolatin. Nah ini kita tidak boleh menyambung suatu sholat dengan sholat yang lain sehingga kita ngomong-ngomong dulu atau keluar. Keluar itu artinya ya keluar dari tempat semula. Keluar dari tempat semula. Ini ya hadis yang mungkin banyak yang belum tahu ini kalau hadis ini. Ya, akeh sing durung ngerti. Padahal wis praktek ngono kuwi. Mari isak ceramah sik lagi traweh. Hah? Wis praktek tapi hadise sing ndi durung ngerti. Gandeng ana sing nuduh bid'ah meneng ae ora iso jawab. Ya, ora iso jawab. Padahal wis praktek lan terus prakteknya ya wis bener jane ngono kuwi. Gitu. Gimana? Ya kalau dihubungkan dengan katanya biar jadi tempat sujud yang apa kelak menjadi saksi kita di hari kiamat ya boleh saja gitu loh. Boleh saja. Tapi kalau spesifiknya ya ini hadisnya yang ini. Ya. Nah, kalau kaitannya dengan biar banyak tempat sujud yang menjadi saksi untuk kita di akhirat, lah itu kalau dibedakan, dipisahkan dengan hadis ini ya ada bedanya. Misalnya di rumah itu ya sholatnya ya tidak di satu tempat saja. Hari ini di kamar yang pertama, besok di kamar yang kedua, besoknya lagi di ruang tamu, ono, ya, besoknya lagi di garasi, ya, besoknya lagi di dapur, asalkan memenuhi syarat kesuciannya itu. Nek pengen ngekeh-kehne sujud loh ya, biar jadi saksi tempat sujudnya itu loh ya, itu ngono. Ya. Jadi kalau memang seperti itu ya dijaga kesucian rumahnya itu. Ya. Rumah itu diusahakan suci. Jadi di mana kita mau sholat itu enak itu. Hari ini di lantai pertama, besok di lantai kedua. Ya. Silahkan, apa-apa. Gimana? Cukup dulu? Halo? Halo? Gimana? Cukup dulu? Ya. Besok disambung lagi insya Allah di lain kesempatan. Oke?